Shalom, Shalom. Puji Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah dengan tubuh yang sehat, bisa bernapas, bisa datang ke sini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita patut bersyukur karena kasih dan rahmat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Sebab itu pagi hari ini saya mengajak kita, mari kita semua mempersiapkan hati kita lebih khusus untuk kita memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dengan darah-Nya kita sudah lunas, kehidupan kita sudah lunas dibayar oleh pengorbanan yang di kayu salib. Pagi hari ini mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, sebelum kita beribadah dalam ibadah sesi satu ini. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh rahmat anugerah-Mu, cinta-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami bisa datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan di hari yang kudus ini. Kami bersyukur Tuhan, di hari yang spesial ini kami berterima kasih Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami, yang memampukan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah membuka hati kami untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Mari berkuasa, berdaulatlah atas setiap kami dalam ibadah sesi satu ini. Khususnya ketika pujian penyembahan dinaikkan dan firman Tuhan disampaikan, Tuhan bekerja dalam atas setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memuji, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita masuk dalam hadirat, meninggikan, mengagungkan namanya. Korban
rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam diri hanya untuk bertemu. Oh ya Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan. Keinginan dalam diri hanya untuk bertemu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan. Keinginan dalam diri hanya inilah kami umat-umat-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu selalu menyembah-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan sujud. Mari jemaat Tuhan sembah Dia dengan pujian ini. Biarlah keinginan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan hanya menyembah dan menyenangkan hatinya. Ya Yesus, oh kami sembah Kau Tuhan. Keinginan dalam diri
kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu sungguh nyata di tempat ini. Biarlah apa yang Kau mau lakukan dalam hidup kami pagi hari ini, biarlah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Dan biarlah Roh-Mu membangkitkan kehidupan kami. Iman-iman yang sudah mati, semangat yang pudar, rabasyakara rabatakara, syambara takara labayasikara. Mari kita panggil namanya, kita tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Kau lakukan hal yang besar. Bang terjadi. Mari kita panggil namanya, nama yang besar. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Amin. Kau lakukan hal yang besar. Mari Kau bekerja dalam kehidupan kami. Pulihkan kami, pulihkan kami. Haleluya. Oh, oh. Kemuliaan-Mu, Roh Kudus bekerja melawan setiap kami. Kau lakukan hal yang besar. Lakukan saja Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita di hadapan Tuhan, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oh.
Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang kudus. Engkau Allah yang suci. Kados, kados. Mari kita bangkit berdiri di hadapan hadirat. Kita pujikan pujian, masuk dalam penyembahan lebih lagi dengan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kados, kados, kados. Kados, kados, kados. Adonai, Adonai, Elohim Zebaoth. Oh, Adonai, nyanyian kita ketika kita di surga nanti menyembah Dia. Mari kita sembah Dia lagi dengan pujian. Berikan hidup kita sungguh-sungguh pagi ini untuk Tuhan. Berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik untuk Dia. Kira basyakara. Haleluya. Tuhan semesta Allah. Yang telah
akan datang. Pujikan pujian ini. Haleluya. Bila ada yang ada yang akan datang. Kami ingin lebih lagi memuji menyembah-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Engkau layak terima sembah pujian kami. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan bersama-sama amin. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di surga dan segala yang ada, sujud menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit terbuka, sorak-sorak sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh samudra. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, oh, suci, suci, sucilah Tuhan. Biarlah Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Sebahagian nama-Mu Tuhan aja. Di surga dan segala yang ada, sujud menyembah di hadapan-Mu. Langit terbuka, sorak-sorak sukacita. Haleluya. Bagai gemuruh ombak samudra.
kasih Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang lama sekali kita tidak dengar. Mungkin Anda sudah lupa-lupa ingat pujian ini. Tapi Tuhan menggerakkan hati saya untuk kita menyanyikan pujian ini. Zaman Elia. Percayalah, percaya atau tidak, kita akan mengalami namanya rapture bersama Tuhan. Amin. Anda percaya bahwa kita akan mengalami rapture bersama Tuhan? Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Elia, nyatakanlah firman Tuhan, dan inilah sama hambamu Musa, kebenaran diberikan. Dan meskipun zaman ujian cobaan banyak laparan,
datang. Percayalah yang telah ada, yang ada dan akan datang. Berikan sorak-sorak yang bermulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang dahsyat, yang dapat mengubah kehidupan kita. Karena kehidupan kita sebagai manusia tidak bisa kita mengubah orang lain. Hanya Roh Kudus, hanya firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kita. Haleluya. Layakkan seluruh hidupku, amin. Mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berkaulat atasku. Tuhan memenuhi setiap kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
sungguh baik. Engkau terlalu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan buat hambanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, dengan tubuh kami yang sehat. Kami bersyukur, terima kasih. Terimalah segala pujian kami Tuhan, persembahan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau duduk diam. Kami mau dengar suara Tuhan, firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan ya, kalau pagi hari ini kita masih sehat, masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah, bersekutu. Saudara, sekarang saatnya kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul tunduk pada otoritas Tuhan. Otoritas itu kuasa, ya. Otoritas itu kedaulatan. Allah El Shaddai seperti pujian tadi, Allah yang maha kuasa. Saudara, kalau sekarang kita sudah punya Bapak Presiden yang baru ya, Bapak Prabowo, punya Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran. Sudah dilantik bulan lalu Oktober tanggal 20 ya. Saudara, sebagai seorang presiden yang memimpin negara ini pasti punya otoritas penuh terhadap pemerintahan, terhadap negara ini. Setelah dilantik ya saudara, kalau saya mengikuti di TV, Bapak Presiden punya otoritas untuk memilih, untuk membentuk kabinet yang disebut kabinet merah putih ya. Siapa-siapa yang akan dijadikan menteri untuk membantu Bapak Presiden dalam menjalankan negara ini, memimpin negara ini ya saudara. Kalau saya lihat di TV, bapak-bapak yang dipanggil, ada ibu-ibu yang dipanggil, itu datang ya pakai batik, terus dengan bangga ya, bangga jalan gitu. Itu kan disanggong oleh wartawan. Apa ya disanggong itu bahasa Indonesia? Disanggong itu kayak ditunggui ya sama wartawan yang kepo mau tahu berita gitu. Dada-dada gini ya, jalan dengan bangga, dengan senyum. Bangga saudara, karena apa? Dipilih, dipanggil. Dari sekian ratus juta rakyat Indonesia, yang dipilih itu cuma 100 sekian ya. Dipilih untuk jadi menteri, untuk membantu jadi stafnya Bapak Presiden. Bangga. Ada suatu kayak kehormatan ya, pasti. Karena dipilih dari sekian banyak, dipilih cuma 100. Itu pasti orang yang punya kualifikasi yang baik ya. Yang pasti sudah Bapak Presiden milih kan gak sembarangan ya saudara. Pasti sudah dirapatkan, sudah dipikir matang-matang siapa gitu. Bangga. Kalau Bapak Presiden punya otoritas memegang kekuasaan untuk pemerintah ini Indonesia ya. Yang tidak bisa diganggu gugat itu ya, hak prerogatif itu tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diminta, Pak saya jadi menteri Pak, saya nggak bisa. Itu haknya Bapak Presiden yang milih. Saudara, kalau Bapak Presiden punya otoritas, Tuhan sebagai pencipta manusia juga punya otoritas atas hidup kita manusia.
ciptaannya. Ya saudara, saya renungkan, orang-orang yang dipilih itu bangga ya. Karena dipilih berarti ada suatu keistimewaan. Saudara, kalau pagi hari ini saudara dan saya ada di sini, ini anugerah. Tuhan memilih kita. Pagi ini kita ada di rumah Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Bangga loh saudara, kita harus bangga. Dari sekian juta manusia di dunia ini, saudara dan saya dipilih. Satu kebanggaan, satu kehormatan. Karena apa? Di mata Tuhan kita itu berharga, kita istimewa sampai kita dipilih. Ayo kita jangan meremehkan ya pilihan Tuhan, kita harus menghargai. Kalau pagi hari ini kita ada di sini, kita bersyukur kalau kita dipilih Tuhan. Kita dipilih untuk apa saudara? Untuk menerima anugerah keselamatan. Keselamatan kekal nanti di surga dan keselamatan di dunia ini. Saudara, kalau di dalam Matius 28 ayat 18 ya. Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepadaku Tuhan telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Loh, Tuhan Maha Kuasa loh, di surga dan di bumi. Dia punya otoritas penuh. Kita lebih bangga. Ya saudara. Yohanes 15 ayat 16a dikatakan, Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memanggil kamu. Loh, bangga loh saudara ya. Kita harus menghargai pilihan Tuhan. Tuhan loh yang memilih kita dari sekian banyak manusia. Kita menghargai pilihan Tuhan. Jadi sahabatnya Tuhan, jadi anaknya Tuhan. Karena apa? Kalau Yesaya 43 ayat 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kayak ayat 5-nya, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Saudara, kalau kita dipilih Tuhan, kalau kita dipilih Tuhan itu pasti Tuhan tanggung jawab ya. Karena Tuhan tidak sembarangan loh. Dipilih terus ya wis dibiarno gitu, wis hidup dhewe ndak. Kalau kita dipilih Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan tanggung jawab atas hidup kita. Ya saudara, Yohanes 13 ayat 18 ini saya nggak bisa kita baca ya, saudara. Lihat di slide saja, slide. Yohanes 13 ayat 18 dikatakan, aku tahu siapa yang telah aku pilih. Kita tuh dipilih Tuhan itu secara khusus, secara personal ya. Diri kita masing-masing dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Ya. Kalau saat ini aja kita masing-masing loh. Ada yang pelajar, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pekerja, karyawan, ada yang punya usaha. Tuhan memilih kita itu masing-masing secara pribadi demi pribadi khusus sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Enggak sama, tapi Tuhan kasih Tuhan sama untuk kita, siapapun kita, apapun pribadi kita. Tapi Tuhan memilih kita karena Tuhan mengasihi kita. Saudara, kalau di dalam Alkitab ya, saya baca otoritas Tuhan. Kita baca ada satu pelajaran tentang otoritas Tuhan. Saudara, Tuhan seringkali memberikan pelajaran di dalam Alkitab itu dengan perumpamaan ya, supaya gampang dimengerti gitu ya. Kalau kita coba kita belajar, kita baca dalam Matius 20. Matius 20 ayat 1 sampai 16, satu perikop itu.
Tapi kita tidak baca semua ya, kita nanti lompat-lompat. Matius 20. Dalam perikop itu Tuhan diumpamakan sebagai tuan pemilik kebun anggur. Kalau di bahasa Alkitab masa kini dikatakan sebagai raja yang memiliki kebun anggur. Kita baca ayat 1 ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Tuhan, di sini kalau Tuhan diumpamakan sebagai bos ya, sebagai tuan yang memiliki kebun anggur. Rajin loh saudara, pagi-pagi sudah keluar. Bukan pekerja yang melamar, tapi Tuhan yang mencari para pekerja-pekerja itu. Kalau boleh saya umpamakan, mungkin itu sekitar jam 7 pagi-pagi sudah keluar cari orang. Dan sudah janji, kamu kerja ikut aku tak bayar 1 dinar 1 hari. Kita baca ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat 4, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Tadi jam 7 terus masih jalan, bos ini rajin ya. Jam 9 ketemu lagi sama orang-orang yang nganggur. Dikatakan situ tadi nganggur ya. Terus janji, ayo. Tuh bosnya yang ngajak, ayo kamu kerja daripada nganggur. Ternyata Tuhan tuh enggak senang orang nganggur loh, saudara. Tuhan tuh aktif ya. Dia senang orang tuh yang bekerja. Diajak, kamu nanti tak kasih upah yang layak. Upah layak apa? Yaitu 1 dinar sehari. Kita baca ayat 5. Jam 7, jam 9. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Pukul 3, tadi pukul 7, pukul 9, 12 tengah hari, jam 3. Terus ya, bos ini kok rajin terus cari pekerja. Dan menemui orang-orang yang nganggur tadi. Supaya tidak nganggur. Ayo kerja, kamu tak kasih upah. Daripada nganggur tidak ada upahnya. Kita baca ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Loh, Tuhan tuh tidak senang orang nganggur ya. Itu tadi yang dipanggil itu semua nganggur. Mulai pukul 7, pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan terakhir pukul 5 petang. Mereka diajak untuk beraktivitas. Dan setelah itu kita baca lompat ayat 8. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka masuk yang terdahulu. Sudah mulai itu jam 6 ya, sudah selesai dipanggil. Mulai dari mereka yang masuk terakhir, yang masuk pukul 5 tadi. Pukul 5 masuk, pukul 6 gajian, upahan, cuma kerja 1 jam. Dikasih berapa? 1 dinar, saudara. Terus yang kerja dari awal tadi jam 7, kalau dihitung jam 7 sampai jam 6 sore, kerja berapa? 11 jam. Yang kerja jam 9, kerja berapa? 9 jam, saya hitung ya. Kalau yang kerja tengah hari tadi kerja 6 jam. Yang kerja jam 3, masuk jam 3, kerja 3 jam.
yang kerja jam 5 kerja 1 jam. Semua dikasih upah 1 dinar. Saudara, kalau saudara baca selanjutnya ya, yang kerja 1 jam ya pasti senang ya. Dikasih 1 dinar. 1 dinar. Terus yang kerja yang pertama kali tadi 11 jam kerja, dia pikir ya, memang nggak salah logikanya, kerja 1 jam aja dikasih 1 dinar, pasti dia dikasih lebih. Itu harapannya, dan nggak salah, logis ya, karena dia kerja lebih banyak. Kalau saudara baca, tapi cuma dikasih 1 dinar juga. Bukan nggerutu ya saudara, protes. Saya yang sudah kerja setengah mati, kena panas matahari lebih lama, lah kok cuma dikasih upah sama 1 dinar. Saudara, kita baca ayat 15, apa kata Tuhan? Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan bilang, apa aku salah? Aku kan janji 1 hari 1 dinar. Bukan 1 jam 1 dinar, enggak. 1 hari 1 dinar. Enggak peduli jam berapapun kamu dipanggil, jam berapapun kamu mulai kerja. Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan menepati janji. 1 dinar. Itu bentuk otoritasnya Tuhan. Itu hakku. Saudara, seringkali kita itu seperti pekerja yang pertama tadi ya. Kita itu mungkin keadaan kita juga saat ini seperti pekerja yang baru pertama kali paling pagi kerja. Sudah 11 jam kerja. Loh, kok dikasih 1 dinar? Terus kita lihat itu yang kerja baru 1 jam. Loh, sama 1 dinar. Jadi Tuhan bilang, apa kamu iri? Ya, seringkali kita manusia tuh iri. Saya juga kadang-kadang. Kita kangen diri kita, aku yang sudah rajin ke gereja, aku yang sudah rajin persembahan, aku yang sudah rajin baca Alkitab, doa malam. Terus kita lihat, itu kok gerejanya bolong-bolong, kurang setia. Loh, kok lebih diberkati? Kok aku yang sudah rajin kok merasa kurang diberkati? Saudara, itu otoritasnya Tuhan. Tuhan tahu, dikatakan tadi, aku tahu siapa yang aku pilih. Dan kalau Tuhan yang memilih, Tuhan gak sembarangan. Tetap Tuhan tanggung jawab, tetap dikasih upah. Dan upahnya itu sesuai kehendak Tuhan. Saudara, kita gak bisa, jangan kita protes, menggerutu, apalagi nuntut ya. Padahal Tuhan itu janjinya itu tepat terhadap otoritas Tuhan. Seharusnya kita itu tunduk, kita menghormati dan kita taat. Ya. Arti sederhana kita taat dan tunduk pada otoritas itu terserah pada Tuhan lah, terserah. Saudara, kita tetap pegang janji Tuhan. Tuhan janji. Saudara, kalau kita pelajari tentang bangsa Israel ya, di dunia ini banyak bangsa, tapi Tuhan pilih bangsa Israel yang dikasihi, yang dipilih menjadi bangsa pilihannya Tuhan. Walaupun bangsa Israel itu bangsa yang dablek ya, tegar tengkuk, tapi Tuhan mengasihi ya, haknya Tuhan. Kalau sampai hari ini masih ada perang ya di Israel, nggak tahu apa rencana Tuhan untuk bangsa itu. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Kalau itu bangsa pilihan, tetap bangsa pilihan, tetap bangsa yang dikasih Tuhan. Saudara, walaupun tapi bangsa Israel yang dipilih Tuhan keluar dari Mesir, dituntut, walaupun bangsa itu bangsa yang tegar tengkuk. Di padang gurun 40 tahun.
Apa Tuhan membiarkan kamu kurang ajar ya, kamu suka ngelawan aku? Tetap Tuhan tuntun. Walaupun 40 tahun di padang gurun ya, sering tukaran sama Musa, utusan Tuhan sering tukaran sama Tuhan, tapi Tuhan tuntun sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Bukan itu aja saudara, kalau saudara baca riwayat sebelumnya, sebelum masuk ke tanah Kanaan, itu bentuk tanggung jawabnya Tuhan ya. Tanah Kanaan sebelumnya itu kan dikuasai oleh 7 bangsa, bangsa Yebus, bangsa apa itu ya, banyak 7 bangsa. Tapi sebelum bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah menghalau bangsa-bangsa itu sampai bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau pagi hari ini kita adalah umat pilihan Tuhan, tidak usah khawatir saudara. Tuhan janji apa? Burung di udara aja dipelihara kok. Apalagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi. Tuhan pasti pelihara. Ya, gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah iri hati sama yang lebih banyak diberkati Tuhan. Tidak, Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tanggung jawab. Asal kita juga gak berontak, gak nuntut, kita nurut, terserah Tuhan. Tuhan janji apa? Anak cucumu tidak akan minta-minta roti, karena Tuhan memberkati. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Saudara, dunia ini tambah hari nggak tambah baik ya. Dunia ini tambah susah. Kalau kita rasakan sekarang aja ya, ekonomi tambah berat. Kalau kita ikuti berita-berita di TV, banyak berita apa? Judi online. Saudara, saya himbau ya, anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman, jangan main judi. Gak ada orang main judi itu kaya. Kalau survei di Metro saya lihat diadakan survei, kenapa banyak orang kok ketagihan judi online? 80% jawabnya apa? Kepingin kaya. Gak jadi kaya saudara, yang kaya itu bandarnya. Yang kaya, yang main itu tambah bangkrut. Ya, banyak hal-hal yang mengerikan. Tuh, yang maaf ya, yang polisi, suami istri polisi, saking jengkel karena suaminya ketagihan main judi, uang belanja dipakai, istri emosi, suami dibakar. Juga barusan yang ada di Sumatera ya, dibakar sak rumah-rumahnya saudara. Yang jengkel, emosi, ya jangan. Gak ada. Anaknya teman saya itu pernah kerja di kasino ya. Dia bilang kok, kalau kasino, kalau judi online itu ya mungkin kecil-kecil, tapi enggak kecil loh. Ratusan triliun kalau saudara dengar berita ya. Bisa sampai ratusan triliun. Justru orang-orang yang main ini yang akhirnya stres, sakit jiwa, mengalami banyak masalah. Kalau kasino itu besar ya, saudara, uang gede. Itu dia bilang, itu dimonitor dari atas. Bosnya kasino itu di atas. Itu bisa disetel, disetting. Memang pertama menang, kedua menang. Nanti selanjutnya disetting. Dan akhirnya pulang minus, stres. Gak ada. Ya saudara, kita bergantung saja sama Tuhan. Tuhan itu penuh. Tadi dikatakan apa? Yehova Jireh. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Ya, saudara, kalau di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30 kita baca ya. Roma 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itu janji Tuhan. Kalau kita sudah dipilih, Tuhan akan memuliakan kita, anak-anaknya. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, apapun. Pegang janji Tuhan itu. Saudara, kalau beberapa hari minggu yang lalu saya itu beli es degan ya di dekat rumah. Ada satu dialog yang sangat berkesan buat saya. Saya itu beli, terus saya itu bilang sama bapaknya, Pak, laris ya Pak, hawanya panas. Ini kan panas sekali ya. Terus bapak itu bilang, Alhamdulillah gitu ya. Terus saya bilang lagi, tapi habis gini musim hujan Pak. Dia juga bilang, Alhamdulillah. Yang ngatur itu, terus dia bilang ya saudara, dia ngatur rezeki itu yang atas Bu. Kita itu kerja aja, sudah diatur sama yang atas. Terus dia bilang, makanya kalau pas posisi kita di atas, jangan lupa diri. Tapi kalau posisi pas di bawah, jangan bunuh diri. Saudara, dialog pendek itu berkesan buat saya. Oh iya. Coba saudara sekarang survei beberapa bulan yang lalu juga, angka bunuh diri di Indonesia tinggi, naik. Ya, banyak anak muda itu mahasiswa karena bullying, karena stres, loncat dari lantai berapa jatuh. Banyak ibu-ibu yang stres. Kalau baca dengar berita itu ngeri ya saudara. Saya lihat tuh beritanya sekarang kok gitu. Ibu-ibu tega sama anaknya sendiri, bapak tega sama anak. Saudara, dunia ini gak tambah lama, gak tambah baik. Tambah jahat, tambah susah. Ini firman Tuhan. Karena ini sudah akhir zaman ya. Ada hamba Tuhan mengatakan ini sudah akhir zaman. Kalau kita lihat di Matius itu ya, apa tanda-tanda akhir zamannya ini? Perang, Ukraina, Rusia, Palestina, Israel, perang. Itu perang secara fisik, belum perang dagang. Saudara, itu perlunya kita dekat sama Tuhan. Kita harus menghargai panggilan Tuhan. Tuhan panggil kita. Kita pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya, pasti Tuhan tanggung jawab atas hidup kita. Saudara, ayat terakhir kita baca di Mazmur 65 ayat 5. Mazmur 65 ayat 5. Itu ayat 6, ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Janji Tuhan, kalau Tuhan milih kita, tak mungkin kita kelaparan. Kita kenyang dengan segala yang baik. Asal kita mau terus mendekat kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara juga, ini intermezzo, lihat di TV akhir-akhir ini apa? Banyak orang mandi susu ya. Susu dibuang-buang. Kasihan ya. Yang usaha peras susu itu ya. Saudara di Boyolali. Itu Boyolali itu susu yang terkenal loh. Saya dulu kan di Salatiga 6 tahun. Boyolali itu hasil susunya itu paling baik dan abon. Itu terkenal Boyolali. Saudara, karena biasanya diserap oleh pabrik susu,
Nah, situasi sepi sekarang, mungkin pabrik susu juga mengurangi produksinya. Jadi hasil dari para susu ini nggak bisa diserap. Akhirnya kelebihan. Ya susu kan nggak bisa tahan ya saudara, 1-2 hari basi. Sampai dibuang-buang, dibuat mandi. Kasihan ya, rugi, mereka rugi. Tapi ini keadaan dunia. Kita tidak bisa tutup mata. Oh, dunia tambah baik. Enggak. Kita juga merasakan kalau dunia tambah lama tambah susah. Tapi janji Tuhan, kalau saudara baca di Keluaran itu ya, ada perbedaan. Memang kita merasakan tambah susahnya, merasakan repotnya keadaan dunia ini, mengerikannya. Tapi ada perbedaan. Kalau waktu itu bangsa Mesir mengalami beberapa tula ya. Tapi kalau saudara baca, ada perbedaan. Tuhan membedakan bangsa Mesir dengan bangsa Israel. Dikatakan ada satu ayat, saya lupa Keluaran berapa ya. Ada perbedaan, ada perkecualian untuk anak-anak Tuhan. Jangan takut ya. Tuhan, kita tetap setia iring Tuhan. Kita tetap melakukan apa kehendak Tuhan ya, sesuai dengan perintah-perintahnya Tuhan. Tuhan pasti jamin hidup kita. Janji Tuhan ya dan amin. Saudara, sekian firman Tuhan. Saya minta menyanyikan pujian yang terakhir yang berhubung dengan Tuhan. Kita selalu harus berhubung selalu dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Yes, haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang beralat
Tuhan adalah ketika kita tunduk, hormat, taat sama Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Bagaimana kita nggak bisa atau nggak mau menyenangkan hati Tuhan, padahal semua milik Tuhan, surga bumi milik Tuhan, nafas hidup kita milik Tuhan. Ya. Hidup ini, dunia ini tambah susah, tambah sulit, tambah sukar. Bagaimana kita terus nyakiti hati Tuhan? Bagaimana kita ingin diberkati, sedangkan kita masih terus tidak taat, tidak tunduk, tidak hormat. Ya. Tadi sempat saya memikirkan, Ibu Yeni mengatakan jangan judi online ya. Di minggu-minggu yang lalu firman Tuhan juga mengatakan yang setia sama Tuhan, setia sama pasangan, jangan selingkuh ya. Bagaimana kalau pagi ini jangan diputus ya, ini agak panjang ya, nanti kalau diputus nanti bisa salah paham, viral nanti ya. Bagaimana kalau pagi ini saya mengatakan silakan judi online, silakan selingkuh. Loh kok gitu Pak Pendeta? Iya, nah, dilarang tetap melakukan, ya wis tak suruh aja, silakan judi online, silakan selingkuh. Asal nih ya, syaratnya satu, boleh judi online, boleh selingkuh, syaratnya satu, kalau Tuhan tidak lihat. Bisa? Tuhan maha tahu ya, Tuhan maha tahu, Tuhan di mana-mana ya. Hidup takut akan Tuhan, itu yang Tuhan katakan berhasil, sukses. Hai hambaku yang baik dan setia, sabaslah, masuklah dalam kerajaanku, kekal mulia selama-lamanya. Ya. Hidup ini anugerah, Tuhan sudah memberikan segala-galanya, nyawanya. Ya. Layak kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita pakai berdiri. Terima kasih, kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan pulang dengan terus menikmati damai sejahtera sukacita Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus yakin perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih, hanya Tuhan yang sanggup menjawab doa kami, kerinduan kami dengan sempurna, lebih dari yang bisa kami bayangkan. Kau Bapa yang baik, sangat baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, semua yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik terjadi untuk setiap kehidupan pribadi kami, studi pekerjaan pelayanan kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami, Indonesia di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, gagalkan rencana yang buruk yang akan direncanakan, dirancangkan di hari-hari ke depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Tuhan gagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya rencana kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi di negeri kami tercinta Indonesia. Para pemimpin kami memimpin dengan takut akan Tuhan, mencintai seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia, tunduk kepada Tuhan dan tunduk kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur